Pembangunan IKN terus dikerjakan. Sejumlah bangunan kini sudah tampak berdiri di kawasan yang nantinya bakal menjadi pusat pemerintahan Indonesia. Demi bangsa, ribuan pekerja siang dan malam bekerja untuk pembangunan Istana Presiden yang ditargetkan untuk menyambut 17 Agustus 2024, tepatnya upacara kemerdekaan RI yang ke-79. Para pekerja tetap semangat siang malam, walau banyak faktor yang membuat IKN terhambat, seperti medan transportasi yang belum jadi, dan faktor alam seperti hujan dan faktor alam lainnya. Apakah pembangunan IKN akan benar-benar terwujud sesuai harapan? Sejak diumumkan pada 2019, untuk pemindahan ibu kota negara IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur, kini pembangunan IKN terus berjalan secara signifikan. Pembangunan di kawasan inti pusat pemerintahan, atau KIPP dan pembangunan lain di wilayah IKN semakin berjalan dengan masif. Sedangkan untuk salah satu bangunan yang tengah dikebut, adalah pembangunan kantor Istana Kepresidenan. Demi bangsa, ribuan pekerja siang dan malam bekerja untuk pembangunan Istana Presiden, yang ditargetkan untuk menyambut 17 Agustus 2024, tepatnya upacara kemerdekaan RI yang ke-79. Sejumlah bangunan sudah tampak berdiri di kawasan yang nantinya bakal menjadi pusat pemerintahan Indonesia. Istana Presiden ini berdiri di lokasi perbukitan dan menjadi salah satu titik tertinggi di kawasan IKN Nusantara. Pembangunan Istana Presiden kini selalu menjadi perhatian penuh karena ditargetkan pada 17 Agustus 2024 agar upacara kemerdekaan RI bisa dilaksanakan di lapangan Istana Presiden yang baru. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pembangunan ibu kota negara IKN di lokasi baru di Kalimantan Timur bukan hanya sekedar memindahkan perkantoran. IKN dibangun sebagai kota baru yang kompetitif di tingkat global. IKN menjadi kota baru yang smart. Sebuah lokomotif baru untuk transformasi Indonesia menjadi sebuah Indonesia yang berbasis inovasi, teknologi, green economy. IKN Nusantara diharapkan akan mampu menyebarluaskan manfaat pembangunan ekonomi. Jika IKN dipindah ke provinsi yang memiliki konektivitas dengan provinsi lain yang baik, maka akan ada peningkatan arus perdagangan lebih dari 50% wilayah Indonesia. Di samping itu, juga akan menurunkan kesenjangan antar wilayah, karena IKN berada di tengah wilayah Indonesia. Sehingga, pemindahan ibu kota keluar Pulau Jawa akan mendorong perdagangan antar wilayah, mendorong investasi di provinsi ibu kota negara baru dan provinsi sekitarnya. Sehingga, tercipta pergerakan ekonomi yang semakin merata di seluruh Indonesia. Dalam hatiku, setiap ada berita tentang IKN, rasanya seakan bangga jika itu bisa terwujud. Apakah ini semua akan bisa terwujud, IKN menjadi ibu kota baru Republik ini? Harapannya sih semoga bisa terwujud. Memang, sudah saatnya Indonesia melakukan manuver yang visioner. Sudah saatnya ibu kota menjadi lebih baik dan ditata sedemikian rupa agar bisa menampung kemajuan Indonesia di masa mendatang. Di lokasi ini nantinya akan berdiri Istana Kepresidenan, hasil karya anak bangsa Indonesia sendiri, dari desain hingga pembangunannya yang megah. Di balik kemegahan itu, terkadang terlintas di pikiran. Jika rakyat kecil ditanya untuk apa dibangun IKN, mereka boleh jadi akan kebingungan menjawab apa. Intinya, ibu kota dari Jakarta dipindahkan. Ya begitu, dan selesai. Pokoknya pindah sudah. Walau kadang terdengar keren. Namun, secara langsung mereka tidak merasakan perubahan signifikan dari apa yang mereka jalani dalam hidup sehari-hari. Rakyat ya tetap harus cari nafkah sendiri. Berjuang dengan pemilik modal besar atau kaum kapitalis di negara ini. Kita boleh jadi hanya melihat kemegahan IKN dari TV dan gambar-gambar atau video di internet. Dengan terkadang rasa bangga. Juga bertanya-tanya dari mana uang pembangunannya, apakah hutankah? Entahlah.
Daripada mikir ke situ, rakyat terkadang masih banyak lagi dipikir selain pembangunan IKN. Mengingat banyak kebutuhan lain yang harus dipikirkan dalam hidup ini. Itulah sekilas pemikiran yang terkadang melintas. Kutip dari laman Kominfo, setidaknya ada 3 tujuan utama IKN nantinya. Sebagai simbol identitas nasional, kota berkelanjutan di dunia, dan penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Jadi dengan adanya IKN di tempat baru, akan memajukan Indonesia. Rencananya, pembangunan IKN akan rampung seluruhnya pada 2045, menyongsong Indonesia emas di 1 abad kemerdekaan. Untuk infrastruktur dasar IKN yang utama, akan selesai pada 2024. Yakni untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan beberapa jaringan jalan untuk meningkatkan konektivitas ke kawasan IKN. Untuk air bersih, tengah diselesaikan bendungan Sepaku Semoy. Selanjutnya juga ditargetkan sistem penyediaan air minum, dapat mulai didistribusikan ke beberapa kawasan di IKN. Selanjutnya adalah progres pembangunan Istana Presiden Republik Indonesia di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Di mana kawasan ini akan menjadi tempat berlangsungnya upacara bendera pada perayaan 17 Agustus 2024, kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Pembangunan akses jalan menuju IKN juga tak ketinggalan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, menargetkan pembangunan 3 seksi jalan tol akses Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara selesai pada pertengahan tahun 2024. Sekitar bulan Juni atau Juli. Pemindahan ibu kota keluar Pulau Jawa akan mendorong perdagangan antar wilayah, mendorong investasi di provinsi ibu kota negara baru dan provinsi sekitarnya. Sehingga, tercipta pergerakan ekonomi yang semakin merata di seluruh Indonesia. Semoga pekerjaan pembangunan IKN segera jadi. Walau, banyak faktor yang membuat jadi terlambat, seperti medan transportasi yang belum jadi, dan faktor alam seperti hujan dan faktor alam lainnya. Kalau semuanya sudah jadi, apakah Anda ingin ke sini? Menyaksikan kemegahan ibu kota baru Indonesia. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas kunjungannya ke channel ini. Dukung selalu kemajuan channel ini agar terus berkembang, sehingga lebih semangat lagi membagikan informasi bermanfaat dan ide kreatif lainnya. Subscribe, like dan komen bila ada kritik saran.